Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengulas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada malam hari ini bunyinya seperti ini. Seperti yang ditampilkan pada screen. Pertanyaannya cukup panjang, akan tetapi inti dari pertanyaan itu adalah beliau ini sepertinya seseorang yang sudah lulus kuliah dan sudah pernah ikut pelatihan atau diklat K3 dari Naker yang sering kita sebut AK3 umum. Dan sekarang beliau sedang mencari kerja dengan ijazah dan sertifikat K3 dari Naker tadi, akan tetapi belum dapat pekerjaan. Maka inti dari pertanyaannya seperti ini. Nah, seseorang yang mempunyai sertifikat K3, apakah berhak menduduki posisi safety atau bagian K3 padahal belum memiliki pengalaman? Dan yang kedua, mayoritas perusahaan minta yang sudah berpengalaman. Nah, jadi bagaimana seperti saya ini yang belum berpengalaman? Kira-kira itu inti dari pertanyaannya. Dari pertanyaan yang panjang tadi, kita bisa menyimpulkan menjadi dua inti pertanyaan. Yang pertama, apakah seseorang yang memiliki sertifikat K3 berhak menduduki posisi safety padahal belum memiliki pengalaman? Nah, yang ingin saya sampaikan sahabat dunia tambang kita, apa itu bagian K3? Apa tugas dan tanggung jawabnya? Nah, tugas dan tanggung jawab bagian K3 dapat kita lihat di Kapdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, tepatnya di halaman 352 dan 353. Di sana disebutkan ada 6 tugasnya. Ya, ada 6 tugasnya. Yang pertama adalah mendata kecelakaan sampai dengan hasil investigasi. Yang kedua, mendata daerah-daerah atau tempat-tempat dengan potensi bahaya besar yang butuh pengawasan ketat. Yang ketiga, tugasnya adalah memberi penerangan, petunjuk-petunjuk kepada pekerja tambang. Yang keempat, membentuk tim rescue. Yang kelima, membuat statistik kecelakaan. Dan yang keenam adalah mengevaluasi kinerja pengelolaan keselamatan. Nah, kalau kita lihat tugas yang ketiga, di sana disebutkan memberi penerangan, petunjuk-petunjuk. Maka bisa kita simpulkan bahwa orang K3 itu atau bagian K3 itu harus orang yang pintar. Harus orang yang memahami bisnis proses dari awal sampai akhir pada kegiatan pertambangan. Saya tidak bilang bahwa dia orang yang paling tahu pekerjaan, tidak. Ya, karena yang paling tahu pekerjaannya adalah pengawas operasional. Akan tetapi supaya bisa memberi penerangan, petunjuk-petunjuk, maka bagian K3 itu harus orang yang mengerti juga bisnis proses dari awal sampai akhir. Nah, sehingga dengan mengetahui dia bisa memberikan petunjuk, penerangan dalam rangka improvement atau dalam rangka melakukan inspeksi, membantu pengawas operasional melakukan inspeksi. Intinya, maka bagian K3 harus orang yang berpengalaman. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus sahabat kita ini? Dia belum berpengalaman, dia melamar ke K3, bolehkah? Boleh saja. Tapi tadi bagian K3 harus yang pintar, harus yang berpengalaman, harus yang sudah mengerti bisnis proses. Nah, setiap perusahaan memiliki program pengembangan karyawan sahabat dunia tambang kita. Ya, karena kita tidak bisa juga atau tidak selalu juga mendapatkan tenaga kerja yang kita rekrut itu yang siap pakai sesuai dengan bisnis proses kita. Ya, jadi bisa-bisa saja. Ya, nanti tergantung perusahaannya menempatkan di mana. Nah, apalagi sudah memiliki sertifikat K3. Nah, sertifikat itu kita ingin ingatkan sahabat dunia tambang kita, sertifikat ada dua jenis. Ya, nah, yang pertama adalah sertifikat kompetensi, yang kedua sertifikat diklat. Memang sertifikat kompetensi memiliki nilai jual yang lebih tinggi, menjadikan bargaining position kita pada saat negosiasi dengan perusahaan menjadi lebih tinggi. Posisi tawarnya lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena sertifikat kompetensi didapatkan melalui uji kompetensi. Dan sertifikat kompetensi didapatkan dari lembaga uji kompetensi, LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Nah, itu badan negara itu. Kepala badannya langsung melapor ke presiden.
Dan uji kompetensinya dilakukan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar kompetensi kerja khusus yang tentunya sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, itu kenapa nilai jual sertifikat kompetensi lebih tinggi. Nah, sedangkan yang kedua adalah sertifikat diklat yang didapatkan dengan mengikuti diklat tanpa uji kompetensi. Misalnya di diklat itu kita datang duduk boro-boro dengar, langsung tidur, ngorok lagi. Nah, dengan begitu dapat sertifikat diklat, sahabat dunia tambang kita. Walaupun nggak ada yang kita dapatkan dari diklat itu, tapi sertifikatnya kita bisa dapat. Itu kenapa nilai jualnya atau bargaining positionnya itu lebih rendah dibanding sertifikat kompetensi. Nah, teman kita ini pasti sertifikatnya bukan sertifikat kompetensi, karena dia baru lulus sekolah dan belum bekerja. Nah, sedangkan sertifikat kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi. Salah satu syarat uji kompetensi harus orang yang sudah bekerja. Karena tidak mungkin orang yang belum bekerja dinyatakan kompeten. Itu kenapa setiap uji kompetensi selalu ada syarat pengalaman. Ya, uji kompetensi ya, bukan masuk kerja ke perusahaan. Oke, maka bisa kita pastikan sertifikat yang dimiliki oleh sahabat kita ini adalah sertifikat diklat, bukan sertifikat kompetensi. Ya, yang nilai jualnya lebih rendah daripada sertifikat kompetensi. Nah, walaupun begitu, walaupun hanya sekedar sertifikat diklat, tetap itu lebih baik daripada tidak ada sertifikat pendukung. Ya, walaupun belum kompeten, paling tidak pernah dengar. Ya, kalau sudah ada sertifikat diklat paling tidak pernah dengar. Itu masih lebih baik dibanding tidak pernah mendengar sama sekali. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa modal dari sahabat kita ini sudah lebih tinggi dari hanya sekedar ijazah. Artinya nilai jualnya sudah lebih tinggi. Nah, akan tetapi dia sampaikan di pertanyaannya, dia belum berhasil mendapatkan pekerjaan, sudah pernah proses tapi belum berhasil. Nah, kita ingatkan juga sahabat dunia tambang kita, sebagaimana kita pernah ulas di video kita di live streaming yang judulnya Peluang Bekerja di Industri Pertambangan. Nah, di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, semua perusahaan tambang kos produksi naik. Kenapa naik? Karena tentu akan tambah biaya untuk men-swab, mengetes karyawan, swab atau PCR test. Kemudian begitu sampai di lapangan nggak bisa langsung bekerja, harus dikarantina dulu 14 hari di hotel. Kos produksi naik, ya. Bahkan ada salah satu perusahaan kontraktor di Kalimantan Timur cerita ke kita bahwa biaya operasional setiap bulan itu sekitar 4 miliar naik, ya, di perusahaannya. Nah, sementara harga batu bara turun. Jadi profit penjualan turun, ya, penjualan turun, kos naik, maka masih untung perusahaan kalau bisa bertahan. Maka semua perusahaan di pertambangan, baik itu pemegang IUP maupun kontraktor, dituntut untuk melakukan efisiensi sebesar-besarnya. Dan salah satu cara mereka untuk melakukan efisiensi adalah menahan dulu perekrutan karyawan baru. Ya, perekrutan karyawan baru. Ya, syukur-syukur karyawan yang lama tidak ada yang dirumahkan. Ya, nah ini menjadi doa kita bersama supaya industri pertambangan dapat bertahan melalui pandemi COVID-19 ini. Nah, akan tetapi walaupun begitu, ya, walaupun kesempatan berkurang sedikit di masa pandemi ini, tapi yakinlah tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kalau sudah dibuka jalan, sudah dibuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Ya, kemudian poin pertanyaan beliau yang kedua adalah mayoritas perusahaan minta yang sudah pengalaman. Ya, ini wajar-wajar saja sahabat dunia tambang kita. Tentu perusahaan lebih memilih yang sudah siap pakai daripada harus di training dulu. Akan tetapi kalau sudah siap pakai ada juga risikonya. Ya. Risikonya apa? Nah, sudah terbukti yang kita rekrut ini, yang siap pakai ini pindah dari perusahaan lain. Artinya, resiko yang sama atau kejadian yang sama bisa terjadi di tempat kita. Suatu saat tempat kita bisa dia tinggalkan,
pindah ke perusahaan lain yang menjanjikan peluang lebih besar. Ya, jadi dan itu hal yang lumrah dalam dunia kerja. Ya, berani hukum Newton ketiga, aksi reaksi. Berani membajak karyawan, maka siap-siap kalau karyawan sendiri akan dibajak orang lain. Ya, nah, akan tetapi selain tipe perusahaan yang hanya merekrut yang siap pakai, ada juga sahabat dunia tambang kita, ada juga perusahaan-perusahaan yang pengen mendevelop sendiri karyawannya, ambil yang fresh kemudian dia develop, dan tentunya pasti negosiasi gaji akan lebih alot untuk yang sudah berpengalaman. Nah, artinya ada keuntungan sendiri buat perusahaan yang ingin mendevelop karyawannya dari nol. Pasti biaya atau tuntutan benefit pasti lebih rendah. Akan tetapi dia harus keluar kos untuk mendevelop karyawannya ini. Jadi selalu ada peluang, sahabat dunia tambang kita. Jangan berputus asa, selalu ada peluang. Di samping itu, nggak mungkin semua perusahaan hanya merekrut yang sudah berpengalaman. Nah, artinya tidak ada regenerasi nanti kalau tidak ada yang merekrut yang fresh ini. Suatu ketika semua yang berpengalaman itu sudah pensiun, nggak ada lagi pekerja. Maka pasti akan ada banyak perusahaan yang merekrut yang fresh. Ya. Di samping itu, walaupun perusahaan membuat di pengumuman lowongan kerja berpengalaman sekian tahun, pasti ada kata-kata diutamakan. Pasti dia lihat walaupun fresh, kalau potensinya tinggi, potensi calon karyawan ini besar, walaupun fresh, bisa saja mereka memilih itu. Maka tetap berdoa dan tunjukkan potensimu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau pintu sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau sudah diangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Jadi tetap semangat sahabat dunia tambang kita, khususnya yang bertanya ini, dan berusaha dan selalu berdoa. Itu saja yang ingin kita sampaikan sahabat dunia tambang kita. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.